Untuk sampai kita tidak takut, tidak malu, dan tidak tergesa-gesa, itu karena persiapan yang kedua, sahabat-sahabat. Apa? Kita secara garis besar harus menguasai apa sih yang akan saya omongkan, gitu. Dan itu tidak harus melalui persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam selamat, salam hidup selalu memberi manfaat. Topik kita kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada kami sebagai tenaga pendidik berkaitan dengan bagaimana membiasakan anak berani berbicara di depan publik. Ini menjadi penting karena jika anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita semuanya bisa merasa menikmati berbicara di depan publik, tentu saja kemanfaatan hidup akan lebih besar karena semua informasi salah satunya bisa tersampaikan melalui informasi lisan, salah satunya adalah dengan cara tersampaikan seorang yang berpengetahuan itu melalui berbicara di depan publik. Sahabat-sahabat, anak-anak kita ataupun murid kita ataupun sebagian orang memang sangat sulit untuk bisa berbicara di depan publik. Ngomong di hadapan banyak orang itu tidak semua orang punya keberanian. Ada langkah-langkah teman-teman yang bisa menuntun kita bersama untuk punya keberanian dan kesenangan berbicara di depan banyak orang atau publik. Yang pertama, mesti seseorang yang akan berbicara di depan publik itu menghilangkan rasa takut diri, ya. Rasa takut diri. Jadi biasanya seseorang itu akan tampil di depan banyak orang itu ada perasaan takut. Ya, bagaimana seni menghilangkan rasa takut itu? Hilangkan rasa takut. Hilangkan rasa malu. Nah, ini biasanya di antara kita merasa malu dilihat oleh banyak orang. Kalau perasaan malu masih dirawat, pasti kita tidak akan bisa berbicara di dalam publik. Kemudian rasa tergesa-gesa. Ini tidak boleh. Sehingga tahap awal kalau kita ingin bisa berbicara di depan publik, pasti kita di dalam diri kita sendiri harus berperang melawan tiga hal penting tadi. Tidak takut, tidak malu, dan tidak tergesa-gesa. Ini awal fondasi dasar. Sehingga kita harus membangun kepercayaan diri, ya. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita, kalau kita akan bicara di depan publik, kita harus memiliki keyakinan bahwa saya bisa bicara nanti, sehingga saya tidak perlu takut, saya tidak perlu malu, dan saya tidak perlu tergesa-gesa. Sehingga seni relaksasi diri ketika akan tampil di depan publik menjadi penting. Ini yang pertama, sahabat-sahabat. Untuk sampai kita tidak takut,
tidak malu dan tidak tergesa-gesa, itu karena persiapan yang kedua, sahabat-sahabat. Apa? Kita secara garis besar harus menguasai apa sih yang akan saya omongkan gitu. Dan itu tidak harus melalui persiapan tertulis yang detail, tidak. Kita bisa spontanitas dalam mempersiapkan itu. Ketika misalnya kita dalam forum tertentu tiba-tiba kita ditunjuk oleh pembawa acara untuk bicara. Kita mungkin sambil berjalan menuju podium itu sudah men-set pikiran kita. Nanti saya akan ngomong apa ya? 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Itu sudah tergambarkan dalam benak kita. Nah, bagaimana langkah ini bisa kita susun secara cepat? Itu bisa dilakukan dengan cara berpikir diagram pohon. Jadi pohon itu kan punya cabang dan ranting-ranting. Ya. Jadi dikonsep secara cepat topiknya apa yang akan kita omongkan. Kemudian dari topik itu turun ranting-ranting atau bagian-bagian dari topik itu apa. Misalnya kita dalam satu forum, kita hadir, tiba-tiba ditunjuk dan forum itu tema besarnya berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Maka ketika kita ditunjuk oleh pembawa acara sudah punya satu kerangka berpikir, oh saya akan berbicara upaya-upaya mengatasi kemiskinan. Ya. Kemudian dari topik itu turun ranting-rantingnya apa, pikiran-pikiran kecilnya. Oh, untuk mengatasi kemiskinan perlu dibangun mental kewirausahaan. Ternyata mental kewirausahaan itu kan tidak semua orang mampu, karena untuk itu harus punya ketahanan, tidak mudah putus asa dalam membangun mental kewirausahaan itu. Tidak hanya itu, mungkin nanti ranting yang ketiga akan kita turunkan, seorang usahawan itu harus terus belajar dari kegagalan-kegagalan untuk mencapai formula baru. Untuk itu maka dibutuhkan kemauan untuk terus belajar, mencoba dan melakukan. Nah, kalau sudah topik dan kemudian sub-sub topiknya sudah ada di dalam kepala kita, nanti kita tampil sudah punya gambaran. Toh itu kan isi yang akan kita bicarakan. Nah, ketika kita akan bicarakan mesti ada bagian-bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal kan bisa kita berimprovisasi, nanti bagian inti yang kita persiapkan tadi, nanti bagian akhir juga kita bisa berimprovisasi. Jadi langkah yang kedua, sahabat-sahabat, kita secara cepat memformulasikan bagian-bagian urutan-urutan yang akan kita sampaikan secara sistematis di dalam benak kita. Dan yang ketiga, ini yang sangat menentukan ketika kita tampil berbicara. Untuk bisa meyakinkan dengan orang banyak yang kita ajak bicara dalam forum itu, kita pasti bisa mengelola diri ya, bisa mengondisikan diri kita senyaman mungkin kita berbicara berdasarkan topik yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kenyamanan itu bisa dilakukan kalau kita tadi tergesa-gesa, mungkin bisa dengan cara mengurangi ritme urutan-urutan kata yang kita sampaikan. Agak rileks. Kalau kemudian masih nervous, tidak percaya, sering disarankan misalnya menarik nafas yang dalam. Tidak harus kelihatan di forum ya, mengelola diri kita sendiri. Enaknya bagaimana gitu loh ya. Ya. Nah, untuk sampai bicara yang enak itu memang dibutuhkan 2 prinsip, teman-teman.
apa? Prinsip komunikatif dan prinsip sistematis. Jadi komunikatif itu apa yang kita sampaikan mudah dipahami oleh pendengar kita. Sistematis, urutan-urutan yang kita sampaikan itu mudah diikuti oleh pendengar kita. Biasanya kita dengan pembukaan, salam, kemudian mungkin menyapa ya, dalam rangka komunikatifan yang hadir dengan rileks saja. Semakin orang yang kita ketahui dalam forum itu banyak, semakin komunikatif kita karena kita bisa menyapa, kita bisa membuat joke-joke pada orang yang hadir. Kepada panitia kita ucapkan terima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita menghendaki pembicaraan yang panjang, di bagian awal saja kita sudah bisa ngomong banyak hal di pembukaan itu. Sehingga ketidaktergesa-gesaan di awal tadi menjadi penting. Baru nanti di inti yang sudah kita siapkan tadi, misalnya upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan ada variabel-variabel yang lebih rinci tadi bisa kita uraikan dengan sistematis dan di akhirnya kita biasanya melakukan semacam kesimpulan kecil dari uraian panjang pembicaraan kita pada bagian inti. Dan biasanya untuk menciptakan kesan yang bagus, di akhir kita bicara misalnya kita bisa berpantun atau bisa kita membuat satu kata-kata mutiara yang bisa mengesankan inti pembicaraan kita kepada pendengar kita. Ya. Intinya yang ketiga ini adalah bagaimana kita secara rileks menyampaikan apa-apa yang sudah kita persiapkan dalam pikir benak kita dengan gaya bicara yang komunikatif dan sistematis. Yang terakhir sahabat-sahabat, memang berbicara itu sebuah keterampilan. Setiap keterampilan itu akan selalu lebih terampil manakala kita terus melakukan. Sehingga kematangan seseorang berbicara di depan publik itu sangat ditentukan keseringan orang itu bicara di depan banyak orang. Sehingga sesering kita bicara di depan umum, sesering itu pula keterampilan kita akan meningkat. Dan setiap keterampilan selalu bisa dilatih, setiap keterampilan selalu bisa dimahirkan melalui perulangan-perulangan. Sehingga tidak ada orang yang tidak bisa berbicara di depan publik asal teman-teman terus menambah jam keseringan berbicara di depan umum. Dan hidup sesungguhnya itu hanya perlatihan-perlatihan saja. Selamat berlatih berbicara di depan publik untuk teman-teman muda, anak-anak yang sedang tumbuh belajar menjadi pembicara yang baik di depan publik. Semoga forum silaturahim melalui majelis ilmu singkat ini akan mendorong kita bisa menyebarkan apa yang kita ketahui kepada banyak orang, banyak saudara kita melalui keterampilan kita berbicara di depan publik. Terima kasih, semoga semuanya sehat, semoga semuanya selamat, semoga semuanya menebar hidup penuh manfaat. Insya Allah, Allah Tuhan kita selalu membuat kita baik-baik saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.